Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi mata kuliah sejarah arsitektur dunia ya, tentang sejarah arsitektur pasca kemerdekaan. Oke, sebentar saya share screen dulu. Oke, ini ya sudah terlihat ya. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan tentang sejarah arsitektur di Indonesia ya, diawali dari arsitektur vernakular tradisional, kemudian Hindu-Buddha, kemudian Islam kolonial, dan ini yang terakhir arsitektur pasca kemerdekaan. Arsitektur pasca kemerdekaan ini nanti dibagi menjadi empat timeline-nya ada 4, arsitektur jangki, arsitektur modern, arsitektur postmodern, dan yang terakhir arsitektur kontemporer. Arsitektur jangki itu, jadi sebenarnya arsitektur jangki itu arsitektur yang muncul setelah kemerdekaan. Jadi sekitar tahun 1950-an, 1945-an itu arsitektur jangki ini muncul, ya. Karena memang arsitektur jangki ini juga merupakan salah satu bentuk bentuk eksistensi bangsa Indonesia ya, bahwa sebenarnya kita juga punya style sendiri gitu ya, tapi selebihnya juga dipengaruhi oleh perkembangan atau style atau gaya yang tren pada saat itu di dunia ya. Jadi di sini istilah jangki itu mulai tahun 1970-an ya. Di sini diceritakan bahwa jangki atau berasal dari kata Yankee itu sebuah sebutan untuk orang-orang New England yang tinggal di Amerika Serikat bagian utara. Penamaan jangki juga berhubungan dengan tren busana celana jangki yang berkembang pada masa itu. Selain itu, gaya jangki juga terinspirasi dari film-film koboi Amerika yang beredar di Indonesia. Posisi koboi dengan kuda miring ketika bertarung seolah menjadi dasar melahirkan bentuk arsitektur jangki. Ya, jadi arsitektur jangki ini memang pada saat itu menjadi salah satu style atau langgam yang berkembang ya di Indonesia. Jadi mungkin sekarang masih bisa ya dilihat beberapa arsitektur peninggalan arsitektur jangki yang masih bisa kita lihat, detail-detailnya juga masih jelas. Kalau di Surabaya ini mungkin kalau kalian jalan-jalan ke daerah kawasan Kota Lama, di sana di pusat kota Surabaya, di kampung-kampung Mospati itu, di sana kita bisa melihat peninggalan arsitektur jangki. Ya, tadi juga sudah saya jelaskan bahwa jangki itu juga salah satu upaya untuk menunjukkan identitas bangsa Indonesia, bahwa kita punya style sendiri yang lepas dari pengaruh kolonial. Nah, bentuk arsitektur jangki itu memang karena dia menunjukkan identitas ya, ingin lepas dari arsitektur kolonial. Kita tahu arsitektur kolonial itu erat dengan bentuk-bentuk yang simetri, kemudian bentuk-bentuk simetri, pengulangan bentuk-bentuk geometri, perulangan, bermain dengan irama. Nah, ini arsitektur jangki ini kita lepas dari konsep-konsep tersebut. Detail-detailnya juga seperti itu ya. Sehingga kalau kita bisa melihat beberapa contoh dari bangunan yang menggunakan style arsitektur jangki itu, yang paling mudah diidentifikasi yaitu penggunaan atap. Jadi kalau atap pada zaman era kolonial itu memang biasanya menggunakan jenis-jenis atap pelana atau menggunakan gewel-gewel yang menjadi ciri khas. Nah, sedangkan arsitektur jangki ini atapnya itu sebenarnya juga masih menggunakan pakem pelana ya, tapi di sana dia ada
penekanan, jadi perbedaan ketinggian, sehingga itu menjadi salah satu ciri khas dari arsitektur Cengki. Selain itu juga penggunaan ornamen. Nah, ornamen-ornamen ini yang memang ornamen yang memiliki ciri khas penggunaan bentuk-bentuk geometri yang asimetri, atau mungkin dengan permainan-permainan bidang-bidang diagonal yang diaplikasikan pada fasad. Selain itu, penggunaan material-material alami itu juga banyak digunakan di arsitektur Cengki. Nah, selain itu tritisan, ya. Jadi tritisan ini juga menjadi bagian penting dari arsitektur Cengki karena ini salah satu ciri khas atau karakter arsitektur Cengki itu di tritisannya. Jadi kalau tritisan itu biasanya berbentuk lurus di arsitektur kolonial. Kalau arsitektur Cengki ini kita bisa bermain dengan bentuk-bentuk geometri ya. Ini kalau di sini zigzag, ya kalau di sini dia setengah lingkaran gitu ya, bergelombang dengan penggunaan kolom yang tidak berbentuk persegi ataupun bulat, tapi bentuk-bentukan kolom yang menggunakan garis-garis diagonal. Nah, ini salah satu karakter atau ciri dari arsitektur Cengki. Ini juga detail-detail dari arsitektur Cengki karena dia memang menerapkan sesuatu yang sifatnya tidak yang asimetri ya, jadi tidak keseimbangannya itu dihiraukan sehingga bentuk-bentuknya juga seperti ini antara sisi kanan dan sisi kiri itu pasti berbeda. Ya, penggunaan apa ini garis-garis diagonal itu juga mendominasi. Kemudian setelah arsitektur Cengki di sini sebenarnya kita masuk arsitektur modern atau bisa dikatakan periode 1 ya. Periode ini berlangsung setelah Perang Kemerdekaan hingga tahun 1960-an. Jadi arsitektur modern ini arsitektur generasi pertama di mana memang didominasi dari lulusan luar negeri. Ya, jadi produk-produk luar itu kemudian dia kembali ke Indonesia. Salah satunya di sini ada Delft ya yang memang terkenal sampai dengan saat ini, yang kemudian berkarya di Indonesia. Nah, salah satu arsitek pada masa itu periode 1 itu adalah F. Silaban atau Frederick Silaban. Beliau ini merupakan salah satu arsitek yang yang pada masa itu dia menjadi salah satu arsitek kebanggaan Indonesia. Jadi banyak sekali proyek-proyek besar di Indonesia itu dikerjakan oleh Frederick Silaban ini. Nah, dikarenakan memang pada saat itu F. Silaban ini beliau memiliki kedekatan dengan Insinyur Soekarno atau presiden pertama kita ya, sehingga konsep-konsep nasionalisme, bangunan-bangunan monumental, karena memang tujuannya untuk menonjolkan kita sebagai bangsa Indonesia ya, nasionalisme dan lain sebagainya, sehingga karya-karya F. Silaban ini memang nantinya itu menjadi salah satu bangunan yang menjadi kebanggaan atau ikon dari Indonesia. Nah, salah satu contohnya yaitu Monumen Nasional atau Monas. Kemudian Silaban juga yang mendesain Masjid Istiqlal di Jakarta, meskipun beliau non-muslim ya, tapi mendapat kepercayaan untuk mendesain masjid ini. Kemudian karya-karya lainnya yaitu GBK, Gelora Bung Karno, dan juga Markas TNI AU di Jakarta. Ya, kita bisa melihat bahwa konsep-konsep arsitektur modern dari negara barat itu masih bisa diidentifikasi di karya-karya beliau. Perulangan, kemudian minim ornamen dan lain sebagainya banyak diaplikasikan di desain-desain beliau. Kemudian periode 2 modern, periode 2 ini sekitar tahun 1960 sampai 1970. Nah, ini memang periode ini memang minim akan karya-karya dari arsitek Indonesia karena memang pada saat itu ada peristiwa G30 SPKI. Nah, tapi di sini merupakan masa-masa ini merupakan momen pertama atau momen awal di mana ITB sebagai salah satu institusi di Indonesia yang memang
menghasilkan arsitek gitu lah. Jadi kalau dulu sebelumnya FC8 dan periode 1 itu memang kita arsiteknya lebih banyak lulusan dari luar negeri ya. Salah satunya Delft, dan di periode 2 ini kita sudah mulai banyak menghasilkan arsitek lulusan dalam negeri, salah satunya ITB. Nah, kemudian periode 3 ini masih dalam langkah modern karena memang ini masuk dalam masa atau masa kepemimpinan dari Presiden Soeharto atau Orde Baru, sehingga dipengaruhi oleh kondisi politik yang ada di sana ya, konsep-konsep elita, repelita dan lain sebagainya, sehingga itu juga mendorong lahirnya apa itu arsitek juga dan desain dan juga bangunan-bangunan dengan konsep baru juga. Jadi meskipun dia masa modern, tetapi pengaruh-pengaruh tradisional itu masih ingin dimunculkan untuk masa ini. Salah satu arsitek pada saat itu yang terkenal itu adalah Han Awal. Tapi di sini selain Han Awal ada Sujudi, ada Slamet Wiro Sanjaya, ada Jauhari Sumintarja. Nah, di sini saya akan Han Awal ya. Han Awal sebagai salah satu arsitek yang memang pada saat itu menjadi salah satu arsitek yang banyak menangani proyek-proyek besar yang terkait dengan nasionalisme yang ada di Indonesia. Nah, salah satu proyeknya di sini ada museum kampus Atmajaya, kemudian gedung arsip di Jakarta, kemudian beliau juga mendesain gedung DPR MPR, ya. Dan kemudian salah satu karya monumental yang ada pada periode itu adalah Taman Mini Indonesia Indah. Jadi Taman Mini Indonesia Indah ini tujuannya tidak hanya sebagai fasilitas rekreasi, tetapi di sana banyak pesan yang bisa disampaikan. Salah satunya untuk menunjukkan nasionalisme yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan mengedepankan unsur-unsur tradisional yang ada di sana. Kemudian periode keempat, ini tahun 1980 sampai 1990 ini mulai arsitek-arsitek baru lulusan dalam negeri. Di sini ada Bapak Yosef Priyotomo, kemudian ada Bapak Baskoro Tejo, ada Andi Siswanto, ada Bapak Gunawan Cahyono. Kemudian di sini juga mulai banyak arsitektur luar negeri juga yang kemudian kembali eksis ya. Ada Antonio Ismail, ada Budiman H, ada Hendro Purnomo, dan Budilin. Nah, di sini juga mulai muncul biro-biro arsitek juga. Ya, jadi ada Atelier 6, Kubalaras, Tim 4, dan Trikonin dan lain-lain yang menjadi salah satu biro arsitek besar di Indonesia. Nah, di sini salah satu tokohnya Bapak Baskoro Tejo. Beliau adalah seorang pengajar di ITB ya, arsitektur ITB. Beliau S1 di ITB, kemudian S2 di Illinois kalau nggak salah, kemudian S3-nya di Jepang. Nah, karya-karya beliau ini salah satu yang menjadi masterpiece itu adalah makam Bung Karno yang ada di Blitar. Dan kalian bisa ke sana ya untuk melihat. Di sana memang ruangnya itu identik dengan nilai-nilai filosofi yang ingin disampaikan oleh Bapak Baskoro. Kemudian salah satu karya dari Pak Baskoro juga, Selasar Sunario Art Space ini di Bandung. Nah, di sini merupakan bangunan multifungsi ya. Dia tidak hanya sebagai art gallery, tapi dia juga dilengkapi dengan restoran, kemudian ada amphitheater dan lain sebagainya, sehingga ketika kita ke sana itu banyak fasilitas yang kita bisa nikmati. Kemudian periode 4 ini postmodern ya, tahun 1990 sampai 2000-an. Ini ditandai dengan munculnya arsitek-arsitek muda Indonesia atau AMI. Di sini juga banyak Dasoni Susanto, Marco Kusuma Wijaya, dan lain-lain. Nah, di sini yang salah satu
arsitek terkenal yang muncul pada saat itu atau karyanya yaitu Bapak Mangunwijaya dengan proyek monumentalnya tahun 92 Kali Jode yang mendapat penghargaan Aga Khan Award. Nah, Romo Mangun ini adalah salah satu arsitek yang menghasilkan konsep wastu citra ya. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara wastu dan juga citra ya dalam satu desain bangunan, kegunaan dan tampilan. Yang itu bisa kita temukan di arsitektur tradisional yang ada di Indonesia. Nah, ini karyanya yang mendapatkan penghargaan Aga Khan Award yaitu Kali Jode Yogyakarta. Sebenarnya kalian bisa jalan-jalan ke sana ya, sehingga melihat bagaimana Romo Mangun itu berusaha untuk merevitalisasi kawasan tersebut yang awalnya dilihat sebelah mata ya. Kemudian beliau melakukan revitalisasi dari aspek tangible dan intangible-nya, sehingga tidak hanya perubahan aspek fisik gitu, tapi non fisiknya juga dilakukan perubahan, sehingga ada beberapa muncul fungsi-fungsi baru yang bisa mendukung masyarakat yang ada di sana. Ya, kemudian yang terakhir di sini arsitektur kontemporer di Indonesia. Arsitektur kontemporer ini muncul sekitar abad 20-an gitu ya, sekitar abad 20-an. Sebenarnya kalau kita berbicara arsitektur kontemporer ini timeline-nya itu masuk dalam masa arsitektur postmodern juga. Nah, tapi memang ada yang beberapa menyatakan bahwa arsitektur kontemporer itu berbeda dengan arsitektur postmodern. Arsitektur kontemporer ini tokohnya yang terkenal mungkin dengan karyanya yaitu salah satunya Ridwan Kamil dengan Museum Tsunami Aceh, di mana museum ini tidak hanya fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang ya yang bisa kita lihat, kemudian bisa melihat nilai kesejarahnya dan lain sebagainya, tapi di sini kita bisa mengolah rasa kita ya. Jadi kita tidak hanya melihat peninggalan pada saat peristiwa tsunami, tapi kita juga bisa merasakan bagaimana suasana ketika bencana tsunami itu datang dan setelah itu ya proses relokasi dan lain sebagainya. Jadi unik Museum Tsunami ini, sehingga ini menjadi salah satu karya dari Ridwan Kamil yang juga mendapatkan banyak penghargaan. Kemudian selain itu kontemporer ini arsitektur yang ada pada masa itu yaitu Using. Salah satu karyanya yaitu Menara Pinisi, di mana di sini dia mengambil konsep dari layar pinisi gitu ya, kemudian diaplikasikan ke dalam desain dengan tetap mengoptimalkan atau tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang ada. Mungkin itu saja tentang arsitektur Indonesia pasca kemerdekaan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.